Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusolli wa nusallim ala rasulil karim. Amma ba'd. Para pemirsa dimanapun berada di seluruh muka bumi, alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini di studio JMN TV telah hadir ulama kita yang sudah 4 kali memberikan tausiah untuk pemirsa yang sudah keempat kalinya. Dan pada hari ini beliau akan memberikan tausiah terkait dengan 15 penyebab bencana yang mengantarnya dari Dr. Rizky Haji Ma'rus Amin AM dari Pondok Pesantren Darun Najah. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersama-sama simak tausiah dari Pak Ustadz Abdul Nubis. Silakan Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim, amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alangkah indahnya hidup kita ini kalau dihiasi dengan iman dan amal soleh. Sehingga dengan iman itu dan amal soleh kita insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Insya Allah petang ini kita akan membedah ya buku yang pernah saya tulis sejak tahun 2007, yaitu 15 penyebab bencana. Iya Ustaz, 12 yang 15 penyebab bencana dari 20 buku yang sudah saya tulis. Kenapa sekarang ini bagus kita angkat? Karena sekarang memang terus menerus musibah di mana-mana, masya Allah. Banjir, tanah longsor, gempa bumi, pesawat jatuh, ya kan, macam-macam bencana ini. Kenapa ini semua terjadi? Barangkali kita bisa ulas dari topik yang diambil buku ini. Ya, baik. Yang pertama itu kan? Ya, pertama ketika kekuasaan untuk memupuk kekayaan. Nah ini betul. Ketika kekuasaan itu digunakan untuk memupuk kekayaan. Kenapa terjadi begitu? Kalau kekuasaan, dia punya kuasa untuk memupuk kekayaan. Artinya apa yang terjadi? Kalau dia memupuk kekayaan, berarti kekayaan itu hanya di satu tempat. Ya. Padahal kekayaan itu milik masyarakat, milik rakyat, milik Allah Subhanahu wa taala. Makanya terjadi ketidakadilan juga. Nah, itu kira-kira. Yang kedua, Ketika amanat jadi rebutan, Ustaz. Nah, ketika amanat jadi rebutan, apa itu amanah? Amanah itu di dalam hadis la imana liman la amanatalah. Tidak beriman orang yang tidak amanah. Amanah itu kepercayaan. Di dalam satu hadis disebutkan ayatul munafik salasah. Tanda orang munafik itu 3. Idza haddasa kadzaba. Kalau ngomong dusta. Iza wa'ada akhlafa. Kalau janji selisih janji, gak pernah benar. Iza utmina khana. Kalau dikasih amanah berkhianat. Nah, amanah ini sebenarnya hadiah dari Allah supaya dipangku, dipegang tanggung jawab. Jadi bukan diperebutkan amanah, karena amanah itu ada nikmat-nikmat di situ. Misalnya amanah jabatan, amanah kekuasaan, amanah pangkat. Nah di situ kan ada kenikmatan yang kelihatan seperti kenikmatan dunia, tapi itu sebenarnya bukan. Itu amanah yang harus kita kembalikan kepada Allah dan kembalikan kepada umat. Nah, hari ini amanah itu dijadikan rebutan oleh orang-orang, disalahgunakan. Baik. Yang ketiga, ketika zakat dianggap merugikan. Ini zakat. Padahal di dalam setiap ayat aqimus shalah wa atuz zakah. Gak ada aqimus shalah aja, gak ada, mesti atuz zakah. Kenapa? Karena sholat dengan zakat ini satu itu. Bahkan digolongkan sebagai wala ya'tuna sholata illa wahum kusala wala yunfikuna illa wahum karihun. Mereka tidak sholat kecuali malas-malasan dan tidak infak di jalan Allah, tidak zakat kecuali dengan sangat berat hati. Itu tanda-tanda orang munafik. Jadi apa tadi nama judulnya? Ketika laki-laki bukan. Yang nomor 3 tadi ketika zakat dianggap merugikan. Padahal zakat ini sebenarnya yang diwajibkan. Nah, kalau pajak itu justru dilarang. Kalau kita baca dalam kitab
Tambihul Ghafilin oleh Abu Laith Samarkandi rahimahullah, menulis satu hadis, yang membayar zakat, yang membayar pajak, yang menerima pajak adalah ahli neraka. Karena kita diwajibkan itu bayar zakat. Nah, hari ini orang kalau nggak bayar pajak kelimpungan. Coba keterlambat STNK-nya 1 hari aja takut kena denda, tapi bayar zakat nggak bayar zakat. Makanya umat ini sekarang rusak. Di zaman Umar bin Khattab, masya Allah, itu orang kaya jadi pengemis. Jadi orang kaya datang membawa harta bendanya kepada orang-orang miskin. Pak, tolong Pak, terima Pak zakat saya, infak saya, sedekah saya. Orang miskin bilang, Pak, kami sudah dicukupkan oleh Allah. Ditolak sama orang miskin. Akhirnya zakat harta orang kaya ini ditaruh di Baitul Mal wa Tamwil. Itu ketika zaman Umar bin Khattab. Kenapa itu terjadi seperti itu? Karena dakwahnya Rasulullah itu berhasil. Dakwah Rasulullah itu berhasil menyatakan bahwa Allah itu Maha Kuasa, Maha memberi rezeki. Ya. Jadi setiap orang akhirnya yakin terhadap rezeki yang ditentukan oleh Allah. Ya. Nah, kalau orang sudah yakinnya seperti itu, baru dia bisa menerima perintah-perintah Allah. Baik, yang berikutnya, yang keempat, ketika laki-laki tunduk pada wanita. Nah, ini kan terjadi. Kalau bahasa kita sekarang DKI, di bawah ketika istri. Ya kan, seakan-akan istri ini punya kekuasaan gitu. Buat laki-laki takut. Kenapa laki-laki takut kepada istri? Karena laki-lakinya banyak dosa juga. Ya. Bikin salah juga. Suka jajan, suka macam-macam di luar kan gitu. Makanya kedua belah pihak ini sebenarnya sama ininya. Jadi ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, harusnya laki-laki yang memimpin wanita. Wanita itu jangan digadaikan secara keduniaan. Sekarang apa yang enggak wanita? Semua wanita sekarang, semua wanita. Akhirnya laki-laki jadi pengangguran. Akhirnya fitnah besar di mana-mana gitu. Nah, berikutnya yang kelima, ketika anak memperhamba ibunya. Nah, ini juga begini. Sekarang anak-anak ini suka ini sama orang tua, padahal dikatakan itu wala taqul lahuma uffin, jangan kamu katakan aja nggak boleh. Wa qul lahuma qawlan karima, dan katakanlah dengan kata-kata yang mulia. Santun, nggak boleh kita. Sekarang anak-anak, saya kan udah dewasa, masa saya mau diatur-atur? Nah, kayak gitu sekarang. Ini kan bukan zaman Siti Nurbaya lagi. Masya Allah, anak-anak sekarang suka-suka hati sama orang tua. Nah, itulah namanya segar ini itu menjadi anak yang durhaka. Na'udzubillah min dzalik. Baik, Ustaz. Berikutnya nomor 6, ketika anak sangat setia pada temannya. Ya, ini juga tidak boleh. Jadi misalnya berteman, setiap teman akhirnya perintah ayahnya, perintah emaknya, kerjaan rumah, kewajiban sebagai anak terlupakan. Jadi tidak boleh, tetap kita orientasi kepada Allah. Kan ditanya sahabat, ya Rasulullah, ayu afdal amal ya Rasulullah. Ya Rasulullah, apakah amal yang paling afdal, yang paling hebat? Dijawab Nabi, yang pertama adalah as-salatu ala waqtiha, salat tepat waktu. Yang kedua, birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Yang ketiga, jihadun fi sabili, berjuang di jalan Allah, memperjuangkan agama Allah. Berikutnya yang ketujuh, ketika anak membenci ayahnya. Nah, ini pun banyak. Jadi sebenarnya kalau ada banyak anak-anak ini kadang-kadang minta nggak dapat, orangnya belum sempat, orang tuanya nggak sempat memenuhi hajatnya gitu kan. Tapi dia jadi marah, akhirnya dia musuhin, akhirnya dia macam-macam lah gitu. Terjadi banyak itu kan, mengenai harta warisan, mengenai apa, ini ke pengadilan. Saya udah terlalu banyak itu pengaduan itu. Tapi saya nggak sebelum saya cek and recheck, saya nggak akan memberikan fatwa kepada mereka. Baik, berikutnya yang ke-8, ketika orang mengeraskan suara di masjid. Nah, ini juga tidak boleh mengeraskan suara di masjid. Ini artinya la tarfa sautaka fawqa sauti Nabi, itu tetap berlaku. Jangan kamu angkat suaramu di atas suara Nabi. Nabi itu lemah lembut, pelan, ya kan gitu kan. Ya kadang-kadang hanya kedengaran 2 orang aja bicara. Apalagi di masjid kita itu banyakkan berzikir secara khafi. Ya kan? Wah, kadang-kadang orang tuh berzikir tuh sampai bentak-bentak seakan-akan seperti apa. Itu juga termasuk digolongkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, berikutnya yang ke-9, ketika pemimpin masyarakat berakhlak rendah. Nah, ini udah terjadi sekarang. Ya kan?
banyak yang nggak bermoral. Ya sekolahnya sih tinggi, Iya. doktor, profesor, tapi akhlak nggak ada. Saya belum pernah, maaf nih, belum pernah baca di berita seorang abang becak korupsi 3 miliar, belum pernah. Oh, iya. Ya kan? Yang korupsi itu ternyata dokter, Oh, iya, profesor, profesor. orang-orang hebat. Iya. Berarti ilmu nggak menjamin orang jadi baik. Iya. Yang menjamin orang jadi baik itu iman dan akhlak. Iya, iya. Kalau orang ada iman, apa aja profesinya, apa aja pangkat jabatannya, dia pasti terarah kepada yang baik. Betul Ustaz. Saya baca literatur bahwa puncak dari ilmu adalah akhlak. Betul Ustaz. Betul, Nah, akhlak. akhlak. Wa inna mala'aka khuluqin azim. Sesungguhnya di sisi bagi Muhammad itu akhlak yang agung. Masya Allah. Gitu. Akhlak yang tinggi Iya, ya. akhlak yang agung. Baik, yang ke-10 ketika menghormati seseorang karena takut kejahatannya. Nah ini, dia gangster, dia ini penjahat. Orang takut sama dia jadi hormat. Hormat bos gitu. Padahal dia penjahat. Tukang curi, tukang maling, tukang judi, tukang perempuan. Tapi karena dia geng di situ, sampai kadang-kadang di beberapa tempat yang persatikan, ustaz dia takut sama dia. Nah, jadi premanisme, kan itu terjadi. Iya. Sekarang ini di negara kita udah terjadi premanisme. Baik, yang ke-11 ketika minuman keras sudah biasa. Nah ini juga khamar. Ya alhamdulillah teman-teman kita dari FPI kan 3 itu kan. Dia itu 3 tuh, khamar, judi, perempuan. Selalu itu tuh. Kadang-kadang dia pakai sistem protap itu. Mula-mula didatangi di Mangga Besar, kan kantor saya dulu di situ. Iya. Di dekat Mangga Besar, di kantor Detik itu dulu Iya. persis di Harmoni, nomor 4 kantor saya, Iya. Jalan Hayam Muruk nomor 4. Iya. Nah Mangga Besar itu tempat gituan. Oh, Masya Allah. Ya, nanti kan orang FPI datang, Iya. kasih tahu, Pak, ini kok ada ini nih diskotik. Gimana? Oh, ini ada izin, dikasih surat izin dari Dinas Pariwisata. Izinnya izin pariwisata. Iya. Padahal maksiat. Iya. Nah, Pak, tolong ini ditutup, nggak mau tutup. Akhirnya lapor ke polisi. Iya. Polisi sekali, 2 kali, 3 kali nggak juga. Iya. Akhirnya dilabrak sendiri sama orang FPI. Oh, gitu. Nah, baru terjadi benturan Benturan. sama pihak keamanan. Iya. Akhirnya dibilanglah mereka anarkis, Iya. dibilanglah mereka teroris Iya. macam-macam. Itu yang terungkap. Padahal mereka bagus, nahi mungkar Iya. bagus. Iya. Kalau kita nggak ada amar ma'ruf nahi mungkar lagi, orang ini hidup seperti binatang buas, main hukum rimba di hutan yang belantara. Ya begitu. Na'udzubillah. Baik, Ustaz. Berikutnya ketika pakaian sutra atau mewah sudah umum. Nah ini, makanya dilarang laki-laki memakai emas dan perak. Kenapa? Supaya jangan seakan-akan kita ini hidup seperti di surga. Padahal kita ini hidup di dunia. Ad-dunya sijnul mu'minin wa jannatul kafirin. Dunia ini penjaranya orang beriman dan surganya orang kafir. Nah, kita surga kita di akhirat, bukan di dunia. Kalau kita mencari surga dunia berarti kita menzalimi orang kafir. Ini hak mereka. Makanya kita dakwahi mereka supaya kembali cara berpikirnya. Jadi termasuk perak itu nggak boleh maksudnya? Apa? Perak nggak boleh ya? Emas perak nggak Iya, boleh. emas perak enggak, ini apa ini? Ini bukan perak maksudnya. Nah, besi putih Besi boleh. putih. Saya juga pakai besi putih. Ya, Ya, besi putih enggak apa apa-apa ya? Oh. Baik. Berikutnya 13 ketika penyanyi dan penari wanita atau artis telah umum. Nah, nikah siatun ariyat al-mughanni, penyanyi-penyanyi wanita. Ah, itu udah penyanyi, udah penari. Sekarang kan itu sekarang jadi hebat ini. Orang terkenal karena pandai menyanyi, karena udah dibesar-besar, diulu-ulukan, dapat bintang superstar, masalah kasih hadiah, kasih duit, banyak rumah. Akhirnya dia hidupnya kayak gitu glamor. Nanti mereka inilah penghuni neraka jahanam yang paling mayoritas. Alhamdulillah. Berikutnya 14 ketika ketabuhan dan musik telah biasa. Sama, musik-musik gitar apa semua itu kan sebenarnya masalah musik itu sebenarnya adalah suaranya setan. Iya. Nah makanya oleh Islam sangat wanti-wanti dan hati-hati ya untuk perkara itu. Satu ketika kan belum ada azan. Iya. Nabi musyawarah sama sahabat-sahabat apa untuk memanggil sholat. Datang satu orang sahabat, kita pukul tabuh aja, beduk. Oh jangan, itu cara Yahudi. Satu orang sahabat, kita pukul lonceng aja, jangan, itu cara Nasoro. Lalu itu kita bakar api unggun, jangan, itu cara Majusi. Akhirnya nggak jadi. Malamnya mimpi satu orang sahabat seakan-akan mendengar suara seperti suara azan disampaikan kepada Rasulullah. Nah, disampaikan kepada Rasulullah,
ini betul ini katanya. Iya. Kalau nggak salah itu Abdullah bin Amir, Iya. itu yang mendengarkan Azan. suara azan dalam mimpi itu. Tetapi dicari si Bilal, Iya. karena Bilal ini ternyata yang paling Enak suaranya. paling takwa, yang Iya. paling takwa. Iya, iya. Dialah yang makanya dibilang azan itu Bilal. Bilal. Nah, jadi sekarang memanggil azan bukan dengan beduk, bukan dengan lonceng, bukan dengan api unggun, tetapi dengan Azan. azan. Baik. Yang 12, ketika umat terakhir melaknat orang soleh terdahulu. Nah, ini yang paling parah. Umat terakhir ini orang-orang ini seperti kasus Wahabi ya, seperti Ya. kasus Wahabi gitu. Itu Ibnu Taimiyah itu kan lahir di 1114 Hijriah. Padahal Arba'ah mazahib, Syafi'i, Hambali, Hanafi, Malaki itu kan 300 tahun pasca Rasulullah. Ya. Mereka itulah yang dikatakan khairul qurun quruni. Ya. Khairul qurun qarni, dia sebaik-baik kurun adalah waktu kurun aku. Itu 3 itu. Nah, sedangkan maaf ini Ibnu Taimiyah itu lahir tahun 1114 Hijriah, berarti ada tenggang waktu 800 tahun. Jauh ya. Jauh. Nggak mungkin dong dia lebih alim daripada Imam Syafi'i. Betul, betul. Tetapi dia sudah membuat fatwa. Fatwanya itu ada 10 fatwa yang dianggap oleh ulama saat itu nyeleneh. Ya. Salah satunya dia menafsirkan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ar-Rahman itu Allah di atas ars bersemayam, seperti saya duduk di atas kursi. Nah, ini dia slip of the tongue-nya itu, keselio lidahnya di situ. Dia ya. katakan seperti saya duduk di atas, nggak boleh kita mengibaratkan Allah itu seperti saya duduk di atas kursi. Iya, iya. Allah itu laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang sama serupa dengan Allah. Betul, betul. Akhirnya ulama-ulama menyidang, akhirnya dia nggak mau taubat, dimasukkan ke penjara. Tetapi dia mati di penjara. Tapi sebelum dia meninggal dunia, pergantian Qadi, namanya Qadi Fudail. Nah, Qadi Fudail ini mengundang lagi dia, betul enggak fatwa kamu? Kok kamu bilang Allah itu duduk seperti di atas kursi? Akhirnya didebat oleh ulama-ulama, dia kalah. Akhirnya dia syahadat ulang. Syahadat ulang dan dia mengakui saya ini pengikut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dia meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Tapi karena dia ulama besar di zamannya, pengikutnya terpecah dua. Yang satu mengingkari karena itu dia, karena dia bikin apa kayak begitu syahadat ulang karena dia takut dihukum mati. Nah, tapi yang satu kelompok lagi, kita ikut aja karena dia kan ulama, dia lebih tahu. Syahadatnya kita syahadat. Nah, begitulah kira-kira ceritanya. Makanya orang-orang akhir zaman ini menghujat ulama-ulama terdahulu itu menyebabkan terjadinya bencana-bencana alam. Karena merusak, tidak menghormati ulama-ulama terdahulu, tidak menghormati zuriat Nabi seperti sekarang ini. Nauzubillah min dzalik, apa yang terjadi, kita lihat situasinya. Ya, itulah kira-kira dari kita untuk apa ini. Sementara kita begitu dulu supaya kontekstual ya, bersangkut paut dengan keadaan yang kita sampaikan. Baik, para pemirsa yang budiman dimana berada, alhamdulillah tadi telah dikupas tuntas 15 penyebab bencana, buku karangan beliau ya, alhamdulillah Pak Ustadz Abdul Lubis. Nah, ini bukunya mungkin kalau pemirsa nanti berminat untuk membeli silahkan ya, dengan harga 25.000 ya, dimanapun untuk beli insya Allah ada. Dan insya Allah untuk acara hari ini cukup sekian dari kami, dari JBN TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.